A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, apakah kalian tidak melihat? Istifham ta'jibin wa tashwiqin ila istama'i ma ba'dahu ay yantahi 'ilmu. Alam tara di sini menjelaskan bahwa memahamkan sekaligus untuk mengejutkan yang mengiringi kepada kalian ma ba'dahu terhadap apa-apa yang telah kalian pahami, yang tahi ilmuka, bahwa ilmu kalian itu tidak sampai kepada ilmu Allah. Ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun, terhadap orang-orang kharaju yang keluar, orang-orang tersebut min diyarihim dari kampung-kampung mereka, wahum dan mereka itu ulufun ribuan banyaknya, arba'atun aw thamaniyatun aw asharatun aw thalathuna aw arba'una aw sab'una alfan. Disebutkan ribuan itu ada yang mengatakan 4.000, 8.000, 10.000, 30.000, 40.000 atau 70.000 banyaknya. Jadi di sini diceritakan bahwa telah keluar ribuan orang dari kampung-kampung mereka. Hadarul maut, karena takut mati. Takut mati. Siapakah mereka itu? Wa hum qaumun min bani Israil. Mereka itu adalah dari kaum Bani Israel. Wa qa'at ta'unu bi biladihim, yang pada saat itu telah terjadi wabah ta'un di kampung-kampung mereka. Fafarru, maka kaburlah mereka dari kampung itu, yang ribuan tadi. Jadi alasan mereka pergi dari kampung itu takut mati karena ada wabah ta'un. Wabah ta'un. Kalau sekarang ini wabah corona. Takut mati. Faqala lahumullah, kemudian Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Famatu, maka pada mati kaum Bani Israil itu. Jadi karena Bani Israil itu takut mati akibat wabah ta'un itu, ini salah satu pengingkaran sebetulnya kepada perintah Allah pada saat itu. Di dalam tafsir Munir diceritakan juga bahwa pada saat itu ada seorang raja yang memerintahkan kepada penduduk negeri itu untuk berperang. Untuk berperang. Tetapi penduduk itu tidak mau ikut berperang mengikuti perintah raja tadi. Dengan alasan bahwa di daerah itu sedang terjadi ta'un. Mereka takut mati. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian Allah mematikan mereka. Karena keingkaran mereka terhadap perintah Allah. Dimatikan semuanya, yang ribuan tadi. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan kembali mereka. Setelah dimatikan yang ribuan tadi, summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan kembali mereka itu. Ba'da thamaniyati ayyamin aw aktsar, setelah 8 hari atau lebih. Jadi setelah 8 hari mereka mati, kemudian Allah hidupkan kembali. Allah hidupkan kembali. Nah, tentu saja di sini 8 hari mereka sudah membusuk, sudah bau jasadnya itu, bergelimpangan jasadnya itu.
Kalau di dalam tafsir Munir diperjelas lagi di situ ada sebagian yang mencoba untuk menguburkan mayat-mayatnya itu. Tapi karena jumlahnya banyak, ribuan yang mati sekaligus itu, akhirnya mereka tidak sanggup untuk menguburkan. Dan bergeletakanlah mayat-mayat pada saat itu di kampung itu. Nah kemudian Allah menghidupkan kembali mayat-mayat yang masih ada tadi, yang masih tersisa tadi, dihidupkan kembali Allah. Setelah 8 hari. Bid'a'i nabiyyihim Hizkina. Allah menghidupkan kembali mayat-mayat Bani Israil tadi karena doa nabi di antara mereka. Jadi pada saat itu ada nabi, namanya Nabi Hizkil. Ini memang tidak termasuk nabi yang 25. Tetapi pada saat itu hiduplah seorang nabi, Nabi Bani Israil, namanya Nabi Hizkil. Nah berdoalah di sini Nabi Hizkil kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mayat-mayat Bani Israil itu dihidupkan kembali. Maka Allah ijabah doa Nabi Hizkil tadi dan dihidupkan kembalilah mayat-mayat Bani Israil tadi. Nah itu karena doa Nabi Hizkil. Fa'asu zahran, maka hidup kembali kaum-kaum Bani Israil itu selama setahun. Alaihim asarul mauti la yalbasuna sauban illa adakal kafani. Tetapi walaupun mereka sudah hidup kembali, maka tetap bagi kaum itu ada bekas-bekas kematiannya. Jadi bekas-bekas kematian, ciri-ciri bahwa orang itu pernah mati itu ada, masih tetap, tidak hilang, ya, tidak hilang. La yalbasuna sauban illa adakal kafani. Tidak setiap mereka berganti baju atau mengenakan baju kaum itu illa adakal kafani, melainkan kecuali baju mereka itu kembali seperti kafan. Setiap mereka pakai baju, bajunya kembali seperti kafan lagi. Begitu seterusnya. Jadi ciri-ciri kematiannya itu berbentuk baju kafan. Tapi kalau dalam tafsir Munir, ciri-ciri kematiannya itu berbentuk bau. Jadi badan mereka itu bau busuk, persis seperti bangkai gitu. Jadi bau busuknya itu tidak hilang, yang menunjukkan bahwa kaum ini pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ciri-ciri mereka bekas mati itu tetap ada. Wastamarat fi asbatihim. Demikianlah seterusnya sampai kepada keturunan mereka. Jadi bekas-bekas kematiannya itu teruslah sampai kepada keturunan mereka. Innallaha lahu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia. Wa minhu ihya'u haula'i, yaitu kepada sebagian daripada mereka fadl Allah itu menghidupkan kembali orang-orang tersebut. Nah ini fadl Allah, karunia Allah. Jadi mereka dihidupkan kembali oleh Allah sebagai bentuk karunia atas permintaan Nabi Hizkil. Karunia sudah dihidupkan kembali. Mudah-mudahan kalau sudah dihidupkan kembali mereka baru bertaubat mau mengikuti perintah Allah lagi gitu kan. Walakinna aktsarun nas, tetapi melainkan mereka itu kebanyakan manusia itu aktsarun nas, kebanyakan manusia itu wahumul kufar, dan begitulah mereka itu orang-orang kafir, kebanyakan kufur, la yashkurun, dan tidak bersyukur. Jadi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, walaupun sudah diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadinya dimatikan kemudian dihidupkan kembali, tetap mereka itu kufur nikmat. Bani Israil ini tetap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qasdu min dzikri khabarin haula'i
tasdi'ul mu'minina 'alal qitali wal idha'atu 'alaih. Sedangkan maksud daripada apa yang diriwayatkan tadi, jadi riwayat tentang dimatikannya orang-orang Bani Israel, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah, itu menjadi khabar, menjadi berita keluarnya mereka dari kampung itu, untuk tasdi'ul mu'minin, untuk menimbulkan keberanian bagi orang-orang yang beriman. Artinya jangan takut mati. Ketika ada perintah Allah untuk berperang, apapun bentuknya, ketika perintah Allah untuk berjihad, apapun bentuknya, jangan takut mati. Karena kematian itu atas kehendak Allah. Mereka takut mati pun tetap dimatikan oleh Allah, mati semuanya. Tapi kalau Allah selamatkan dan hidupkan, maka dia hidup dan selamat. Nah, ini untuk memberikan kabar. Riwayat tadi untuk memberikan kabar kepada kaum mukminin, ya, ala kita, kepada peperangan, ya, kepada peperangan. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Nah, itu. Baru kemudian ada perintah itu. Jadi sebelum turun perintah itu diberi kabar dulu, cerita dulu. Pada zaman Bani Israil seperti itu tuh, orang yang takut mati, kemudian Allah matikan saja akhirnya. Nah, kemudian ada perintah di sini, wa qatilu fi sabilillah, maka berperanglah kalian di jalan Allah. Nah, berperangnya harus di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. Bukan fi sabilis syayatin atau fi sabilit taghut, bukan di jalan setan dan di jalan taghut, tapi berperang fi sabilillah. Apa yang dimaksud fisabilillah di sini? Ayat dinihi, yaitu untuk meninggikan agama Allah. Jadi yang dimaksud berperang fisabilillah itu tujuannya untuk menegakkan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah di atas agama-agama yang lain. Wa'lamu annallaha sami'un, dan ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Li aqwalikum, dari setiap ucapan-ucapan kalian. Jadi ucapan-ucapan yang taat kepada perintah Allah maupun ucapan-ucapan yang tidak taat atau ingkar kepada perintah Allah, Allah itu Sami'. Allah itu Maha mendengar, Maha mendengar. Alimun, dan Allah Maha mengetahui. Bi ahwalikum famujazikum, Maha mengetahui terhadap keadaan kalian semua. Keadaan kalian, apakah kalian itu dalam keadaan baik, terus siap berperang, siap bertempur, ataukah tidak, Allah mengetahui keadaannya. Kalaupun ada yang beralasan seperti tadi, takut karena tahu dan sebagainya, Allah mengetahui bahwa itu merupakan alasan kalian saja. Jadi Allah itu Maha mengetahui setiap keadaan kalian, tidak ada yang tersembunyi. Famujazikum, dan Allah akan membalas kepada kalian semua. Allah akan membalas kepada kalian semua sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya ayatnya, man dzalladzi yuqridullaha, dan siapakah yang akan memberikan pinjaman kepada Allah? Yuqridullah, siapakah yang akan memberikan pinjaman, orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah? Bi'infaqin malihi fisabilillah, dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi di sini Allah unik sekali, ya, unik sekali. Padahal semua rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Semua rezeki itu adalah milik Allah, diamanahkan kepada kita. Tetapi sini dikatakan, siapakah di antara kalian yang akan memberikan pinjaman kepada Allah? Padahal harta itu adalah pemberian Allah. Tapi di sini dibahasakan siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah. Pinjaman itu berarti menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah. Qardhan hasanan,
dengan bentuk pinjaman yang baik. Bentuk pinjaman yang baik. Bi ayyun faqahu Allah azza wa jalla anti biqalbin. Dengan demikian menafkahkan orang-orang itu mal itu di jalan Allah azza wa jalla anti bin qalbi, akan menimbulkan bersihnya hati. Akan menimbulkan bersihnya hati. Jadi kalau orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah ini akan membersihkan hati orang itu sendiri. Bersih dari segala ketomakan, keserakahan, bersih dari kecintaan kepada dunia, bersih dari segala kotoran-kotoran hati yang merasa bahwa harta itu miliknya sendiri. Ya, ini untuk membersihkan hati. Ya. Fayudha'ifuhu, maka Allah akan melipat gandakan terhadap pinjaman tadi, terhadap apa yang dinafkahkan di jalan Allah tadi, lahu adhafan katsirah, bagi apa yang dipinjamkan itu dengan pelipat gandaan yang banyak. Jadi melipat gandakan melipat gandakan min ashrin ila aktsar min sab'inatin kama sayati. Dilipat gandakannya itu 10, banyaknya 10 sampai 700 kali lipat. Dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Wallahu yaqbidu, dan Allah itulah yang menyempitkan rizki dalam hal ini. Allah yang menyempitkan rizki, yumsiku rizqa amma yasha'u batila. Jadi menyempitkan rizki kepada orang-orang itu sesuai dengan kehendaknya sebagai ujian. Jadi kalau ada orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu, dan barang siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah, yuwassi'uhu liman yasha'u imtihana. Allah meluaskan rezekinya kepada seseorang sesuai apa yang dikehendakinya sebagai bentuk cobaan. Sebagai bentuk cobaan. Jadi kalau orang yang disempitkan rezekinya, ini sebagai ujian dari Allah. Kemudian orang yang diluaskan rezekinya, ini juga atas kehendak Allah semuanya. Allah menghendaki siapa yang disempitkan, Allah menghendaki siapa yang diluaskan rezekinya. Kalau yang diluaskan ini merupakan cobaan bagi orang itu sendiri. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Fil akhirati, di akhirat, bil ba'si, dengan dibangkitkan kembali kalian dari kubur, fayujazikum bi'amalikum, dan Allah akan membalas kepada kalian semua dari amal-amal yang kalian kerjakan selama ini di dunia. Nah, ini di dalam riwayat Ibnu Abbas diceritakan tentang ayat ini yang memberikan pinjaman kepada Allah ini, artinya menafkahkan malnya itu di jalan Allah ini. Ada diriwayatkan salah satu sahabat Ansar di situ, namanya Abu Addah. Abu Addah ini bertanya kepada Rasulullah SAW pada saat itu, wahai Rasulullah, saya punya 2 petak kebun. Saya punya 2 petak kebun. Apakah kalau 1 petak ini saya infakkan di jalan Allah, apakah saya akan dibalas di surga nanti?
mendapatkan lebih daripada itu? Kata Rasulullah, iya, kamu akan disediakan nanti di surga lebih daripada yang kamu miliki sekarang. Kemudian bertanya lagi, apakah nanti istri saya juga akan masuk kepada kebun di surga itu? Jawab Rasulullah, iya, istrimu juga nanti akan masuk kepada kebun yang disediakan di surga itu sebagai balasan. Bertanya lagi Abu Darda itu, apakah anak saya yang perempuan juga akan menikmati kebun yang di surga itu? Jawab Rasulullah, ya, anakmu juga akan menikmati kebun di surga itu. Nah, kemudian Abu Darda ini pulanglah ke rumahnya. Kemudian dia menyampaikan kepada anak istrinya bahwa salah satu kebun dari dua kebun kita ini akan kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan di jalan Allah. Nah, pada saat itu keluarganya setuju. Kemudian satu petak kebun itu betul-betul disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dengan buah-buahan dan sebagainya isinya yang ada di situ. Kemudian Rasulullah berfirman, maka di surga nanti pohon-pohon itu akan mendekat kepada Abu Darda dan keluarganya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Nah, itu salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudara sekalian tafsir ayat tadi dalam kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.